Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Pernikahan tersembunyi bab 101, Pangeran Koi Kecil. Setelah kembali ke kamarnya, Ningxi tiba-tiba teringat bahwa dia telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Dia masih belum mengetahui apa yang terjadi setelah merilis video itu tadi malam. Itu semua salah Jiang Wei. Sejak kembali ke negaranya, dia selalu mengamuk dan membuat masalah untuknya. Ningxi membuka komputernya dan dengan cepat menelusuri informasi yang dicarinya. Video yang memperlihatkan Jia Qingqing gagal dalam adegan sebanyak 33 kali itu sudah menjadi topik hangat. Kolom komentar dipenuhi dengan omelan, sementara akting Ningxi yang luar biasa bagus justru mendapat komentar positif. Setelah itu, semua orang mulai curiga bahwa postingan yang mengklaim bahwa Ningxi tidur di sekitar lokasi syuting itu palsu. Tak lama kemudian, satu demi satu, muncul orang-orang anonim yang mengungkapkan bahwa Jia Qingqing telah menggunakan alasan syuting untuk melampiaskan dendam pribadinya. Dia telah menamparkan Ningxi dengan jahat saat syuting sebuah adegan, dia bahkan menamparkan asistennya, dan dia akan bertindak seenaknya dan mengganggu kru, Hingga akhir, semua artis dan kru produksi yang tidak menyukai Jia Qingqing terus menumpuk kebencian, mengungkap semua yang telah ia lakukan di balik layar, dan benar-benar menghancurkan citra palsu yang dimiliki penggemar Jia Qingqing terhadapnya. Penata rias Emmy, awalnya saya membenci Ningxi, karena Jia Qingqing terus berusaha mencari masalah dengan Ningxi dan melibatkan kami para kru saat melakukannya. Misalnya, demi membuat Ningxi menunggu, dia akan melakukan hal-hal seperti mencari-cari kesalahan dalam riasannya dan terus-menerus meminta saya untuk memperbaikinya setiap hari. Saat itu, saya merasa telah diseret oleh Ningxi, jadi saya membencinya untuk waktu yang lama. Sebenarnya, itu sama sekali bukan salahnya. Aku tahu seseorang akan mencari masalah denganku karena mengatakan ini, tetapi hati nuraniku tidak akan tenang sampai aku mengatakannya. Pada hari ketika penggemar Jiang Muye datang ke lokasi syuting untuk membuat keributan, jika Ningxi tidak menggunakan lengannya untuk menghalangi batu untukku, aku akan terluka di wajahku. Si pelayan Xiaoli, jujur dan terus terang. Lebih seperti pencemburu gila. Jia Qingqing adalah tumor ganas di lokasi syuting, dia bertindak arogan dan menunjukkan pengaruhnya. Dia hampir selalu terlambat setiap hari dan pulang lebih awal tanpa mengatakan apapun. Dia bahkan memerintah orang-orang dengan hidungnya yang terangkat ke atas, sama sekali tidak memperlakukan kami para pekerja sebagai manusia. Dalam satu hari, aku harus bolak-balik puluhan kali hanya untuknya. Apakah dia benar-benar mengira aku salah satu pembantu keluarganya? Adapun Ningxi, meskipun dia biasanya menyendiri dan tampak agak menjaga jarak, dia selalu memperlakukan kami para pekerja dengan sopan. Setiap kali kami menyelesaikan syuting, dia mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Bahkan ketika kami bersikap bias terhadapnya dan tidak membalasnya, dia tetap melakukannya setiap saat. Asisten sutradara, kata-kata memang murahan, tetapi saya tetap ingin mengatakan sesuatu yang adil. Baru pada hari pertama syuting, orang-orang mengirim sesuatu kepada Ningxi. Biasanya, saya tidak melihat Ningxi menggoda pria manapun. Wajar bagi wanita cantik untuk memiliki beberapa pengagum, saya tidak menyangka beritanya akan menjadi begitu kacau. Juru kamera, tidak ada yang perlu dikritik dari keterampilan profesional Ningxi. Dia sangat menguasai kamera dan bisa mengambil posisi yang tepat sendiri. Biasanya, dia bisa lolos dalam satu kali pengambilan gambar kecuali ada orang lain yang melakukan kesalahan. Jadi, saya paling santai saat merekamnya. Mengenai Jia Qingqing, dia mungkin adalah mimpi terburuk dari juru kamera manapun. Dia melakukan operasi plastik berlebihan dan bentuk hidungnya aneh. Namun, dia terus menyalahkan keterampilan saya yang buruk. Apakah saya harus merekam Anda sendirian dalam pengambilan gambar itu? Sutradara Guo Qisheng, pembicaraan daring tentang Ningxi yang masuk melalui pintu belakang adalah omong kosong belaka. Itu bukan hanya penghinaan terhadap Ningxi, tetapi juga penghinaan terhadap seluruh kru produksi kami. Saya berpikir untuk menunggu hingga film kami mulai diputar untuk menunjukkan penampilan Ningxi sehingga semua orang dapat melihat kebenarannya. Namun, karena keadaan sudah sampai pada titik ini dan memengaruhi kemajuan pembuatan film kami, saya akan menunjukkan beberapa hal menarik sekarang. Semua orang, lihat sendiri. Video. Produser Wang Taihe, semua orang sudah bicara. Kalau begitu, izinkan saya mengatakan sesuatu juga. Saya lihat banyak dari kalian mengatakan bahwa kami tiba-tiba mendapat pendanaan 5 miliar lagi karena sponsor Ningxi. Demi menyelesaikan semua ini, saya meminta izin dari investor kami dan sekarang saya akan mengungkapkan identitasnya at Little Koi Prince. Ningxi sudah menduga bahwa banyak orang di kru sudah hampir kehabisan kesabaran terhadap Jia Qingqing. Begitu satu orang berbicara, yang lain akan ikut berbicara. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan memujinya sambil mengkritik Jia Qingqing, itu adalah hadiah yang tidak terduga. Senang rasanya kerja kerasnya diakui. Tweet Wang Taihe membuatnya agak penasaran. Dia segera membuka Weibo dengan ide at Little Koi Prince untuk melihat siapa investor itu.